Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam pemuda remaja yang ada saat ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mulai beribadah kepada Tuhan. Kita cari posisi yang terbaik untuk kita sama-sama memuji, mengagungkan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita belum bertemu bersama-sama di gereja, tapi kita yakin dan percaya teman-teman yang ada di rumah semua juga boleh merasakan kuasa yang sama, kuasa Tuhan yang sama yang Tuhan kerjakan buat kita yang ada di tempat ini, buat teman-teman juga yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita mengagungkan nama Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Hebat
Bapa, kami percaya Tuhan bahwa kami mendapatkan kasih Tuhan yang boleh berkati Tuhan yang ibadah kami Tuhan pada hari ini Bapa. Berkati juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian Tuhan melayani pada saat malam hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau yang mengurapi terlebih dahulu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan kiranya Tuhan Kau yang memberkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah pada saat malam hari ini Bapa. Hanya di nama Tuhan Yesus Kristus seluruhnya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya teman-teman yang ada semua merasakan sukacita yang sama saat ini. Kabar baik semua, saya yakin semua baik keadaannya. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, sebab kuasa Tuhan, kuasa yang terbesar daripada apapun. Kita mau memuji Tuhan, katakan kuasa yang membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, udah bekerja melanda umat Tuhan. Saat kau berdoa, buktikan nyata, buktikan Yesus wajah dalam jiwaku. Majulah berkobar, kuatkan hati.
Setiap pujian yang sudah kita naikkan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita pemuda remaja yang ada. Kita mau sama-sama merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama merasakan kuasa Tuhan terjadi. Kita mau sama-sama merasakan mujizat Tuhan terjadi saat ini. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak di mana semua
Bapa yang baik. Kami akan tetap selalu memuji Engkau. Kami akan tetap selalu menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Haleluya Yesus. Inilah penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Inilah setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah melawat setiap kami pemuda remaja yang beribadah kepada Engkau. Kami percaya urapan Tuhan boleh kami rasakan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan saat malam hari ini Tuhan. Dan Tuhan pada saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Engkau hamba-Mu. Biar urapan yang baru mengurapi hamba-Mu Tuhan malam hari ini. Lewat firman Tuhan yang hamba-Mu beritakan, itu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam kami menghadapi keadaan dunia sekarang, kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat jamaah-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya akan diberitakan oleh Saudara Franklin. Silakan. Tuhan, haleluya. Tuhan, malam hari ini kita muda remaja, kita boleh beribadah, ya. Meskipun dengan cara yang berbeda, ya. Tapi kesungguhan hati kita itu yang Tuhan nilai. Bagaimana caranya kita mau berusaha untuk tetap
bisa dalam satu persekutuan yang indah. Ya. Kita jangan menyerah dengan satu keadaan yang ada. Ya. Mari kita meningkatkan satu kualitas iman kita. Jangan menjadi kendor. Jangan lengah dengan satu keadaan yang ada. Ya. Karena pada dasarnya iblis tidak suka kita sebagai anak muda yang percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Dia membuat sebagaimana cara banyaknya untuk kita jauh dari Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, mari kita tetap kuat. Ya. Bersatu dalam doa. Ya. Percaya pada Tuhan. Percaya terhadap kekuatan kuasanya yang dahsyat. Puji Tuhan, kita sudah memuji, kita sudah mengagungkan nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kita mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini teman-teman beribadah di rumah masing-masing. Ya. Dan pelayan-pelayan boleh berada di gereja untuk melayani. Dan kuasa yang sama juga terjadi di rumah teman-teman, terjadi di tempat ini, melawat setiap kita anak-anak muda yang percaya dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Malam hari ini berita firman Tuhan akan saya beri judul tentang hebatnya kuasa Roh Kudus. Hebatnya kuasa Roh Kudus. Mari teman-teman, pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal pertama. Ya, kita buka dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-19. Ya, teman-teman, siapkan semua, ya, termasuk Alkitab kita, dan kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita baca. Ya, dan perhatikan sama-sama, ya, kitab Efesus pasal pertama ayatnya ke-19. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Ya. Kita hari-hari ini perlu untuk merenungkan. Hari-hari ini, di waktu sekarang ini, kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mari kita merenungkan. Mari kita merenungkan bagaimana keadaan yang terjadi, ya, di sekitar kita, di lingkungan kita berada. Ya. Mungkin kita lihat berita, kita dengar berita, kita baca itu berita yang terjadi sekarang ini, ya, yang melanda setiap umat manusia dimanapun mereka berada. Mari hari-hari ini kita merenungkan apa yang terjadi sekarang ini. Dan mari sama-sama kita renungkan lebih dalam. Sampai sekarang ini kita ada di tengah-tengah, mungkin saya mau katakan, kegalauan umat manusia, di tengah-tengah kesedihan umat manusia, di tengah-tengah ketidakmampuan umat manusia. Mari kita renungkan, baik-baik kita renungkan. Hari ini kita ada, sampai sekarang ini kita ada. Bukankah itu membuktikan kalau Tuhan Yesus itu baik? Mari kita renungkan dengan satu keadaan kondisi kita sekarang ini. Ya.
kondisi kita sekarang ini, apakah kita tidak mampu mengatakan kalau kuasa Tuhan itu hebat? Apakah kita tidak mampu mengatakan betapa hebatnya kuasa Tuhan? Mari sama-sama merenungkan. Apa yang kita cari, apa yang kita kejar, sehingga kita tidak bisa berkata, oh Tuhan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah gundah gulana hati yang sekarang ini kita rasakan, tidakkah kita bisa mengatakan betapa hebatnya kuasa Tuhan? Harus seperti apa? Harus bagaimana? Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita menyadari hidup ini adalah Tuhan yang punya. Mau bagaimana jadinya kita? Bukankah kita sudah serahkan kepada Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan saya dan saudara? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus mengeluh dengan satu keadaan yang ada? Mari ucapkan dan mari katakan betapa hebatnya kuasa Tuhan. Jangan takut untuk katakan ini. Kita punya kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang begitu hebat, yang memampukan kita sampai sekarang ini kita berdiri. Mari renungkan, bukankah hari-hari ini kita berada di tengah-tengah satu keadaan yang membuat merasa kita sulit, tapi bukankah sampai hari ini Tuhan pelihara kita? Tuhan masih menolong kita dan Tuhan mengasihi kita. Kenapa kita tidak mampu mengucapkan betapa hebatnya kuasa Tuhan? Sebenarnya apa yang kita mau? Sebenarnya apa yang kita inginkan? Mari introspeksi diri. Kenapa kita tidak mampu mengatakan betapa hebat kuasa Tuhan? Jangan-jangan ada yang salah dalam diri kita. Ada yang salah dalam kita melayani Tuhan. Ada yang salah saat kita mengiring Tuhan. Kita tidak tulus menyerahkan hati dan hidup dan pikiran kita kepada Tuhan saat kita datang kepada Tuhan, sehingga kita membatasi kuasa Tuhan. Sudahlah, keadaan sedang sulit, gak perlu melayani Tuhan. Sudahlah, keadaan lagi sulit, gak perlu datang cari Tuhan. Kita membatasi kuasa Tuhan sehingga kita tidak mampu menerima hebatnya kuasa Tuhan. Mari teman-teman, mari saudara-saudara, jangan batasi hebatnya kuasa Tuhan. Jangan batasi pekerjaan Tuhan. Berikan waktu yang terbaik sehingga kuasa Tuhan itu boleh kita terima, boleh kita rasakan. Hebatnya, dahsyatnya itu bisa kita nikmati. Kita lihat sama-sama dalam kitab Efesus pasal ke-6 ayat ke-10. Di situ kita lihat Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di situ Paulus bilang kita harus kuat. Kuatnya di mana? Di dalam Tuhan. Kenapa kita jadi kuat? Karena kita punya kuasa dari Tuhan yang luar biasa. Karena kita kuat, karena kita ada di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita andalkan kita, kekuatan kita, kekuatan kita sebagai manusia, kita itu lemah. Kita itu tidak berdaya sebagai manusia. Kita tidak punya kekuatan yang luar biasa sebagai manusia. Tapi kalau
Sampai Paulus katakan akhirnya hendaklah kamu kuat. Ya, kita kuat di dalam Tuhan, bukan di mana-mana, bukan kuat karena manusia atau kuat karena saya punya orang tua kaya, kuat karena orang tua saya punya jabatan. Andalkan itu dan kamu akan hancur. Tapi firman Tuhan katakan kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhanlah yang membuat kita jadi kuat. Dan kalau kita melihat sama-sama bagaimana perjalanan Paulus, seorang rasul yang Tuhan pakai untuk memberitakan satu kebenaran firman Tuhan, ya, sama seperti kita pelayan-pelayan, membagikan kebenaran firman Tuhan lewat hidup kita, menjadi kesaksian, melayani Tuhan. Ya. Paulus dia pergi, ya, dia berjalan untuk memberitakan, membagikan Injil kebenaran, berita keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saat Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan, Injil dibagikan, ada tantangan. Ada tantangan. Ikut Tuhan itu gak gampang. Ada tantangan. Ya. Bukan enak-enak aja. Perlu perjuangan. Paulus dia berjuang. Ada tantangan. Ya, ada tekanan. Bahkan nyawanya dalam bahaya. Dalam perjalanan. Ya, dia menggunakan kapal laut, dia berjalan, dan banyak yang dia gunakan. Dalam satu perjalanan, di tengah perjalanan, dan sampai di tempat bahkan dia pernah dipenjara karena Injil, karena firman, karena berita keselamatan. Artinya kita ikut Tuhan dan kita melayani Tuhan itu gak gampang. Ada tantangan, perlu dengan perjuangan dan usaha. Gak mudah. Dan sampai Paulus dia berkata atau berkesimpulan, akhirnya. Dalam Efesus 6 ayat 10 Paulus katakan akhirnya. Ini satu kata-kata yang keluar, ya, firman akhirnya berarti sudah melewati satu proses. Dalam satu perjalanan sedang mengalami proses, ya, dan sampai pada tantangan, dan sampai kepada dipenjara dan selanjutnya dan rintangan dan bahaya. Ketika Paulus melewati itu sampai kepada kata akhirnya, ada satu kesimpulan. Akhirnya selama pelayanannya, selama perjuangannya melayani Tuhan, beritakan Injil, Paulus katakan akhirnya. Dia lewati itu semua. Dia bisa melewati itu semua sampai dia berkata akhirnya. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Karena ada kuasa Tuhan yang menolong. Karena betapa hebatnya kuasa Tuhan yang memampukan Paulus untuk membagikan, untuk memberitakan kebenaran, memberitakan berita keselamatan. Paulus dia menang. Dia bisa lewati itu semua, dapat bertahan,
bahkan mampu melewati itu semua karena ada kekuatan kuasa Tuhan yang hebat. Bukan kuasanya Paulus. Dia sama seperti saya dan teman-teman, manusia biasa. Yang buat dia mampu adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang memampukan saya dan teman-teman untuk melewati keadaan yang ada sekarang ini. Bukan kuasa apapun, kuasa yang ada di dunia tidak akan pernah mampu selain kuasa dari Tuhan. Karena tidak ada yang hebat selain kuasa Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan ini membuktikan dan mengajarkan kepada saya dan teman-teman bahwa orang percaya sungguh kepada Tuhan dengan mengandalkan dan bergantung kepada kekuatan kuasa Tuhan, mereka pasti menang. Mereka adalah orang-orang yang menang. Percayalah, kita pasti menang. Kita pasti menang melewati masa waktu. Dan kita percaya ya, iman kita pasti meningkat saat kita berharap kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit, susah. Saat kita berharap mengandalkan Tuhan, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan goyah, percayakan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan karena ada kuasa yang hebat, yaitu kuasa Roh Kudus. Yakinkan dan percayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan dan terimalah kuasa yang hebat, kuasa dari Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Ya, tetap semangat teman-teman, jangan takut. Tetap berharap kepada Tuhan yang terbaik dan yakinkan hidup ini. Aku tidak pernah sia-sia saat aku percaya kepada Tuhan. Jangan takut sekalipun, jangan gentar, tetap kuat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Andalkan Dia. Mau jadi seperti apa kita, berharaplah yang terbaik kepada Tuhan, karena waktunya Tuhan bekerja ya, melawan setiap umat yang percaya kepadanya. Sama-sama bergandengan tangan di rumah dengan keluarga yang ada, sama-sama saling menguatkan di dalam doa, mendukung ya. Bagikan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, karena setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut orang-orang percaya itu punya kuasa. Jangan takut, jangan lengah, jangan lalai, tetaplah kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita. Saya undang Ibu Gembala untuk berdoa firman Tuhan dan tutup ibadah pemuda remaja pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat malam hari ini dalam ibadah pemuda remaja, firman Allah boleh disampaikan. Sesungguhnya kekuatan dari Tuhan itu segalanya dalam kehidupan kami pemuda remaja yang ada. Dan kekuatan kuasa Tuhan yaitu Roh Kudus yang akan menyertai setiap perjalanan kehidupan pemuda remaja di masa muda mereka Tuhan. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan, mampukan setiap pemuda remaja untuk melihat
bahwa jauh lebih indah rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kehidupan pemuda remaja. Satu hal, biar tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang mau membuat ketakutan, apapun yang mau membuat kekhawatiran, apapun yang mau membuat Tuhan pemuda remaja dalam ketidakberdayaan, kami berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan bagi setiap orang yang percaya, termasuk kepada pemuda remaja. Itu sebabnya kami perangi segala pekerjaan kuasa iblis, roh-roh ketakutan, kekhawatiran, dalam nama Yesus Kristus. Hancurkan dengan kuasa Allah yang besar. Pemuda remaja terus bersemangat, pemuda remaja terus bangkit di dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus ada berserta, Tuhan Yesus ada bersama dengan pemuda remaja. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat malam hari ini pemuda remaja boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun Tuhan beribadah Tuhan tidak di gereja tetapi di rumah mereka masing-masing. Tapi kami percaya berkat Allah yang sama tetap turun memberkati semua pemuda remaja, dan mereka tetap menjadi pemuda remaja yang kuat di dalam Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengasihi akan Engkau lebih dari apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan sampai selesai ibadah pemuda remaja malam hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu, dan kami semua pemuda remaja boleh terima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami tamatkan ibadah pemuda remaja malam hari ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin.